Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu. Faslun, satu pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, mukallafin yang mukallaf. Sudah tahu mukallaf ya? Mukallaf apa artinya? Terbebani hukum syariat Islam. Mukallafin yang mukallaf, alla yadkhulah. Apa yang wajib? Alla yadkhulah ini takwil masdarnya menjadi fa'il daripada yajibu. Alla yadkhulah, apa tidak masuk atau tidak mengerjakan, boleh. Apa tidak mengerjakan ya kulli muslim, atau tidak masuk ya kulli muslim fi syai'in, di dalam sesuatu, fi syai'in dalam sesuatu masalah muamalat. Di dalam sesuatu maksudnya muamalat ya. Muamalat itu contohnya jual beli atau pinjam meminjam, itu muamalat namanya. Hubungan antara manusia dengan manusia itu namanya muamalat. Tapi kalau hubungan antara manusia dengan Allah itu namanya ibadah ya. Ini muamalat. Hatta jangan wajib, apa yang wajib, jangan masuk atau jangan mengerjakan satu muamalat hatta ya'lamah, hingga mengetahui atau sampai mengetahui ya kulli muslim, mengetahui apa? Ma pada perkara ahallallah, yang telah menghalalkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ahalla yang telah menghalalkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, minhu dari syai' atau dari ma. Wa ma, dan juga sesuatu atau barang, harrama yang mengharamkan ya Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita kalau mau bermuamalat, mau berdagang contohnya, harus tahu dulu ilmunya dagang. Mau berpinjam meminjam, juga harus tahu caranya pinjam meminjam. Mau bertransaksi apa lagi? Banyak ya, ada istilah gadai, itu namanya muamalat. Transaksi hubungan antara manusia sama manusia, termasuk gadai, cara menggadai bagaimana. Nah, sebelum melaksanakan hal-hal itu harus tahu ilmunya. Harus tahu, mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya apa? Kata Syekh Sulaiman Jamal, artinya wa halallahu lakumul arbah. Allah Ta'ala menghalalkan kepada kalian semua mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan dari jual beli dengan cara saling meridhoi. Jadi kalau kamu mau jual beli ambil keuntungan itu halal. Yang penting sama-sama ridho, yang membeli dan yang menjual. Misalnya baju, kamu jual, kamu belanja harganya 10.000, kamu jual 15.000. Yang membeli juga ridho dengan harga seperti itu namanya jual beli. Nah itu halal. Tapi kalau riba, wa harrama riba itu mengambil keuntungan dari bukan jual beli ya. Bukan jual beli. Contoh apa? Di antara contohnya kita ngasih utangan ke orang. Ada orang ngasih utangan 10.000, tapi dia suruh bayar berapa? 10.500. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Kan dia bukan jual beli, hutang. Kenapa hutang itu diharamkan kita ngambil keuntungan? Kenapa? Karena tujuan hutang itu ialah ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong. Misalnya si Akbar punya kebutuhan hanya pinjam kepada si Ridho, kan berarti Akbar minta tolong ke Ridho ya. Itu kan artinya tolong menolong. Udah kasih pinjaman sama Ridho 10.000. Gimana? Tetap ngasih kembalikan 10.000, kembalian 10.000, bayar 10.000 gitu ya. Itu namanya hutang. Jadi kenapa hutang itu dilarang mengambil kelebihan?
Kenapa hutang itu pada dasarnya hutang itu ialah tujuannya tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita memang dianjurkan itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, jadi kalau hanya hutang yang intinya itu tolong menolong lalu kamu ngambil keuntungan di situ, ngaci hutangan 10.000, minta dia suruh bayar 10.500, itu namanya haram, itu namanya riba. Ngerti ya? Jadi kalau mau ngambil keuntungan gimana caranya? Jangan ngasih hutang, apa? Berdagang, jual beli. Kalau jual beli Allah Taala sudah halalkan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tentunya di situ ada syarat-syaratnya nanti ya. Jadi syaratnya jual beli bagaimana itu akan diterangkan nanti nanti ke belakang diterangkan, ataupun mungkin di kitab lainnya. Makanya kamu harus mengetahui ilmunya seperti itu ya. Kenapa? Kalau tidak takutnya terjerumus kepada yang haram. Oke. Lanjut kitabnya. Li'anna Allah, karena sungguhnya siapa Allah? Subhanahu maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. Ta'abbadana. Ialah menetapkan ya Allah kepada kita biasya dengan beberapa perkara-perkara. Artinya Allah memang sudah menentukan hukum-hukum ya kepada kita ya. Fala buddah, maka harus atau tidak boleh tidak min maraati ma ta'abbadna bihi, min maraati ma dari memperhatikan, min maraati ma fala budda, maka harus atau tidak boleh tidak min maraati ma dari memperhatikan perkara ta'abbadna yang telah menetapkan Allah kepada kita bihi dengan yama. Waqad ahallallah, dan sungguh telah menghalalkan, waqad ahalla, dan sungguh telah menghalalkan Allah al-bai'ah pada transaksi jual beli, al-bai'ah pada transaksi jual beli, wa harrama, dan mengharamkan ya Allah al-riba pada riba. Wa qad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif. Wa qad qayyada, yang sering terjadi itu ya, yang sering saya terjadi itu di daerah kampung-kampung itu begini. Nanti dikatakan nanti di waktu lainnya tentang masalah gadai. Jadi gadai itu ada yang kurang paham, sehingga ketika kita menggadai barang langsung yang digadaikan itu dipakai, itu nggak boleh sebetulnya ya. Nanti akan diterangkan sama saya nanti di kesempatan yang lain. Takutnya tiba-tiba kamu ada orang ngasih gadai, saya menggadaikan motor misalnya. Berapa? 1 juta, motornya Vario 125, digadaikan 1 juta langsung dipakai, itu nggak boleh itu ya. Jadi gadai itu hanya sebagai jaminan, dan barang yang digadaikan itu nggak boleh dipakai oleh yang ngambil gadai, hanya ditahan, jangan dipakai, hanya sebagai jaminan utang. Kalau dia nggak bayar sesuai tempo yang ditentukan, maka dia itu boleh ambil. Atau kalau hanya dijual, ambilnya hutangnya, nanti lebihnya dibalikan kepada yang menggadaikan tadi. Tapi yang terjadi sekarang tidak itu. Ketika gadai langsung dipakai semuanya itu. Dan itu dijadikan syarat oleh orang yang mengambil gadaian, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Nanti diterangkan insyaallah di kesempatan lain. Waqad qayyada, dan sungguh telah menentukan asyar'u apa syariat ya. Asyar'u apa syariat hadzal bai'ah pada ini akad transaksi ya. Hadzal bai'ah pada ini akad transaksi bi alati ta'rif, dengan batasan-batasan tertentu ya. Bi quyudin dengan batasan-batasan tertentu. Alladhi huwa fil ayati syarifah, bi quyudin, dengan beberapa ketentuan, dengan ketentuan-ketentuan, wa syurutin, dan syarat-syarat, wa arkanin, dan rukun-rukun, la buddah, yang harus
atau tidak boleh tidak ya. Labud yang tidak boleh tidak atau harus min mura'atiha, dari memperhatikan semua itu ya, syarat, rukun dan kuyut. Artinya Allah Ta'ala telah menetapkan tentang jual beli, bagaimana cara-caranya, syarat rukunnya. Karena memang jual beli itu dihalalkan. Nanti dia akan diterangkan di fa'alaman, maka ialah bagi orang, fa'alaman maka ialah wajib gitu ya. Fa'alaman maka ialah fa'alaman maka ialah wajib atas orang. Maka ialah wajib atas orang aroda yang hendak atau berkehendak, aroda yang berkehendak, yang yaman alba, yang pada transaksi jual beli, alba yang pada menjual gitu ya, wasyira dan membeli, berarti transaksi jual beli maksudnya ya. Apa yang wajib? Ayyata'allama, ini namanya mubtada muakhar nih. Jadi takwil masdar dari ayyata'allama ini menjadi mubtada muakhar daripada fa'alaman aradal bai' yang menjadi khabar muqaddam. Ayyata'allamah, mengetahui. Ayyata'allamah, mengetahui. Dalik yaman, ayyata'allamah, mengetahui yaman dalik, pada hal tersebut ya. Jadi syarat-syarat. Jadi orang yang mau berjual beli wajib dia mengetahui ilmunya cara jual beli ya. Wa illa, jika tidak ya, jika tidak mengetahui, akalah. Wa illa, jika tidak mengetahui, akalah, maka akan terjerumus atau akan memakan. Boleh atau langsung mana asal enggak apa. Akalah, maka akan memakan yaman, atau boleh terjerumus yaman ar-riba, pada riba. Sya'ah, mau, aba, atau tidak mau. Artinya mau tidak mau, kalau kita enggak mengetahui ilmunya, kita akan terjerumus kepada riba. Riba itu termasuk dosa besar ya. Sudah saya terangkan dulu. Di antara dosa besar apaan? Di antara dosa besar makan riba. Durhaka kepada orang tua, membu, berzi. Itu di antaranya pernah saya terangkan pada kesempatan dulu itu. Yang terutama sekali itu durhaka ya, jangan sampai durhaka. Masih ingat gak hadisnya durhaka orang tua itu? Kullu dzunubi minha ma syaa illa uququl walidain. Terus fa innallaha yu'ajjiluhu. Nah, itu wajib hafal semua. Jadi dosa-dosa Allah Ta'ala bisa saja akhirkan di akhirat siksaannya. Beda dengan kecuali kalau kita durhaka kepada orang tua, bisa Allah dahulukan siksaannya ketika masih di dunia. Artinya kutukan orang tua itu memang ada, bisa jadi kenyataan ya kalau kita durhaka kepada orang tua. Wa qad qala, lanjut kitabnya. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? At-tajirus saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada. At-tajiru, adapun tajir, apa tajir? Pengusaha, pedagang. At-tajir pun pedagang. As-saduq yang jujur ya, yang banyak jujurnya ya. Berarti jujur, banyak benar jujur. Yuhsyaru, ialah akan dikumpulkan. Yuhsyaru, ialah akan dikumpulkan yaumul qiyamati, di hari kiamat. Ma'as-siddiqina, berserta para siddiqin, wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid. Jadi Allah Ta'ala itu sudah jamin. Rasulullah mengatakan pedagang yang jujur nanti akan dikumpulkan dengan para siddiqin dan syuhada. Wa ma dzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahri ma'ala ajra'il mukut ala ma amarallahu wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu min
ta'addil hudud thumma inna baqiyatan uqud min ijarah wal qirat wal rahni. Oke. Wa madakah, wa ma dan tidak ada adakah hal itu ya. Wa madakah ini apa? Gimana cara mengartikan nih? Wa madakah ai al khashru ma'as siddiq min asyhada. Wa ma tidak ada adakah itu dikumpulkan dengan para siddiqin ya, nanti dikumpulkan dengan siddiqin dan syuhada, orang yang jujur itu, yang pedang jujur. Wa ma adaka dan tidak ada itu dikumpulkan dengan para siddiqin dan syuhada di akhirat illa li ajli ma yalqahu, kecuali li ajli ma yalqahu, sebab sebab perkara atau sebab sesuatu yalqahu yang telah mengerjakan ia orang, ia tajir atau tajir ya, tajir suduk boleh, min mujahadati nafsihi, dari melawan nafsunya, min mujahadati nafsihi, dari melawan atau memerangi ya, melawan nafsunya, wa hawahu dan keinginannya nafsu, wa hawa dan keinginannya nafsu, wa qahrima dan memaksa, wa qahriha dan memaksa ya nafsu, ala ijra'il uqud, untuk melaksanakan akad-akad atau transaksi alama amarullah, sesuai dengan perkara, alama sesuai dengan perkara amarullah yang telah memerintah Allahu, siapa Allah Ta'ala. Artinya apa? Kenapa sampai dikumpulkan dengan suhud siddiqin? Nah, kenapa? Karena kata di sini hal itu bisa terjadi dikumpulkan dengan siddiqin syuhada itu karena memang karena berkat perjuangannya gitu ya, perjuangan dia melawan nafsunya untuk tidak jujur misalnya ya, nafsunya ngajak tidak jujur dia lawan, jadi mujahadahnya itu ya, jadi perjuangan dia melawan nafsunya itulah, dan juga berusaha melaksanakan semua sesuai dengan syariat, itulah yang Allah Ta'ala nilai sehingga dia dimasukkan dengan kumpulan orang-orang as-siddiqin dan syuhada. Itu maksudnya ya. Wa illa, apabila tidak memperhatikan hal tersebut, fala yakhfa, maka tidak fala yakhfa, maka tak samar kalau bahasa Maduranya ini. Fala yakhfa, fala yakhfa, maka tidak meragukan lagi gitu ya. Fala yakhfa, maka tidak meragukan lagi akan terjerumus gitu ya. Ma pada perkara tawa'adallah, yang telah mengancam itu berarti memberikan siksaan ya. Tawa'adallah, yang telah mengancam Allah, siapa Allah, fala yafama Allah min ta'addil hudud, min ta'addil hudud, dari sebab melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Jadi kalau dia tidak memelihara hal itu ya, maka sudah tidak dilakukan lagi, dia akan terjerumus kepada siksaan Allah karena dia melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Itu maksudnya ya. Tumma, ada titik ini. Tumma inna baqiyatan uqud, kemudian inna baqiyatan uqud, sesungguhnya akad-akad yang lain ya. Akad-akad yang lain minal ijarah. Minal ijar, dari apa ijarah ini? Apa artinya ijarah? Ada yang itu ijarah, saya lupa ijarah. Minal ijarah. Sewa menyewa ya.
Wal qirat dan qirat. Qirat itu apa? Bagi hasil. Wal qir dan bagi hasil. Wal rohni dan akad rohni. Rohni itu akad gadai. Wal rohni dan gadai. Wal wakalah dan akad wakalah. Wakil mewakilkan ya. Wal wadi'ah dan juga wadi'ah, apa wadi'ah? Titipan, titip menitip. Wal ariyah dan pinjaman, pinjam meminjam. Wasyirkah. Syirkah itu kerjasama, kongsi. Syirkah itu kerjasama ya. Punya harta, saling tanam modal di situ. Wal musaqat dan siraman, siraman menyiram. Ghairiha dan selainnya ya. Selain dari mazkurat, kadzalik. Iyalah seperti tadi ya, kadzalik ai seperti jual beli, kadzalik mana kadzalik? Ai kal bai'i wasyira, sama dengan jual beli, artinya itu lanjutannya. La buddah kalbanya seperti jual beli, la budda yang harus ya, atau tidak boleh tidak, min muraati syurutiha, dari memelihara syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya. Artinya bukan hanya jual beli, termasuk ijarah, semuanya itu juga kita wajib memperhatikan syarat dan rukunnya. Ijarah, rohnu, qirat, wakalah dan sebagainya. Waktu nikah sedikit lagi, kita sedikit aja ngaji sekarang. Ada yang mengambil rapot katanya. Waktu nikah, adapun akad nikah, yahtaju, ialah perlu. Yahtaju ialah perlu yang akad nikah ila mazid ihtiyatin. Yahtaju ialah perlu yang akad nikah ila mazid ihtiyatin, kepada tambahan kehati-hatian. Kepada tambahan kehati-hatian, wa tathabbutin, dan apa tabutin, dan mengikuti ketetapan syariat ya. Wa tatabbutin, dan mengikuti ketetapan syariat, atau mengikuti pendapat yang kuat gitu aja boleh. Hadzran, karena menghindari, hadon karena menghindari, atau waspada, mimma, dari perkara ya tarattabu, yang menyebabkan yamma ala faqdi dzalik, atas tidak adanya syarat dan rukun. Ala faqdi dzalik, atas tidak adanya syarat dan rukun, atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun. Artinya apa? Untuk akad nikah juga malah lebih hati-hati ya, dan juga mengikuti pendapat yang lebih kuat. Waspada, jangan sampai nanti kita tidak cukup atau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Bisa kalau nggak sah jadi zina nanti ya. Wallahu a'lam bishawab.